Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi ajma'in, ya fattahu ya alim ya razzaq ya karim, iftah alaina futuhal arifin, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil, Allahumma amin. Sebelum kita masuk ke kitab, sedikit kita sambung yang minggu kemarin, tinggal sedikit ya, yaitu adab taklim. Adab zahir sudah ada zahir ya, berwudu dulu ya. Tinggal adab batin ya, adab batin sudah satu, ta'zim wal ihtiram. Ada adab taklim yang batin, yang ada di hati kita nih. Pertama, kita harus mengagungkan dan memuliakan. Duduk dalam taklim ada perasaan mengagungkan dan memuliakan. Apa yang kita muliakan? Ilmu, ahli ilmu, dan yang berkaitan dengan ilmu. Maulana Ashraf Ali Thanwi rahmatullah alaih dalam kitabnya Adabul Muta'alim, ada adab pelajar ilmu agama, menuliskan kisah ya. Maulana Hasan Ganggohi kalau nggak salah, ketika dia mau masuk di WC ya, dia masuk WC dan dia duduk di WC itu, dia lihat di jempol kaki, di kuku itu, kuku jempol kaki itu ada bekas tinta, ada tinta. Maka dia cepat-cepat keluar, dihapusnya, masuk lagi WC. Dan ditanya ngapa keluar, dia bilang, aku lihat ada tinta pena di jempol kakiku. Dulu tuh di India Pak, di India tuh kalau kita belajar tuh bukan pena-pena kayak kita sekarang ini, yang tintanya sudah ada ya di pena itu. Di pena ada tinta, celup, tulis. Habis celup lagi, tulis. Nah, kami masih belajar seperti itu waktu di Pakistan. Jadi ulama-ulama dahulu itu gitu nulis. Ya, tintanya itu memang tinta betul. Jadi mungkin terjatuh kena kaki dia. Maka dia hapus, baru masuk WC. Aku malu sama Allah, tinta yang sering kita gunakan untuk nulis ilmu, aku masukkan dalam WC. Subhanallah. Saking seperti itu betul adab para ulama dahulu ya. Jadi adab mengagungkan dan memuliakan apapun yang berkaitan dengan ilmu. Mengagungkan dan memuliakan ahli ilmu. Kalau kita ini ada perasaan mengagungkan para ulama, insya Allah walaupun kita bukan ulama, akan lahir dari anak cucu kita para ulama. Insya Allah ya. Modal itu modalnya, cinta dan mengagungkan ulama, memuliakan ahli ilmu. Itu yang pertama ya, saudara kemarin, ta'zim wal ihtiram. Yang kedua adalah tasdik wal yakin. Adab batin, tasdik wal yakin, membenarkan dan meyakini. Jadi duduk dalam majelis ta'lim, mendengarkan kalamullah, mendengarkan sabda Nabi SAW, hendaknya ada di hati kita sifat tasdik wal yakin, membenarkan dan meyakini apa yang saya dengar dari kalamullah, dari sabda Nabi ini, dari ilmu-ilmu ini adalah hak, adalah benar. Hilangkan keraguan ataupun kritikan-kritikan di hati kita. Kok gini, kok gini, kok gitu. Nah, itu dihilangkan. Mesti ada tasdik wal yakin, membenarkan dan meyakini di hati kita. Maka kebiasaan Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, anaknya Abu Jahal. Abu Jahal ini musuh Islam, Pak. Abu Jahal musuhnya Rasulullah. Bahkan Nabi mengatakan Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Tetapi anak beliau musuh Islam. Anak beliau sahabat Nabi, namanya Ikrimah. Nah, Ikrimah bin Abi Jahal punya kebiasaan setiap dia baca Quran, buka Quran di malam hari, ya,
hadza kalamu rabbi, hadza haq, hadza kalamu rabbi, hadza haq. Setiap barisnya dia mengatakan, ya Allah, ini kalam Engkau ya Allah, ini benar ya Allah, ini kalam Engkau ya Allah, ini benar ya Allah, benar ya Allah, benar ya Allah, benar ya Allah. Semua dibenarkannya, ditasdikkannya. Yang ada di hati kita ada keraguan sedikit pun terhadap sabda Nabi dan firman Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada tasdiknya. Nah, orang-orang orientalis, musuh-musuh Islam itu menanamkan dalam hati orang Islam ini perasaan ragu terhadap Quran, ragu terhadap hadis Nabi yang benar. Ini apa? Nah, kita belajar ilmu agama ini mesti ada tasdik wal yakin, Pak. Membenarkan dan meyakini. Memang terkadang apa yang kita dengar nih bertentangan dengan otak kita, Pak. Bertentangan dengan akal pikiran kita, tak sama, tak sejalan dengan pengalaman kita, Pak. Maka kita dustakan otak kita, kita dustakan pengalaman kita dustakan akal pikiran kita benarkan Allah dan Rasulnya. Mesti ini, Pak. Kalau enggak, bahaya iman kita. Allah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Al-Baqarah. Allah menghapuskan, menghilangkan, membinasakan yang riba. Bisnis riba Allah binasakan. Uang karena riba Allah habiskan. Wa yurbis sadaqat. Allah mengembangkan harta karena sedekah. Dengan bisnis riba, kalau kamu berbisnis riba, maka hartamu akan habis. Tapi kalau kamu sedekahkan, hartamu akan bertambah. Otak kita, Pak, mulai berpikir kan, saya punya uang 100.000, kalau saya pinjamkan kamu 100.000 ini, bulan depan bayar 150, 150. Kira-kira bulan depan nambah kurang, Pak? Nambah atau kurang? Yang tadinya 100.000 dia saku saya, dengan bisnis riba, dengan diribakan, maka bertambah jadi 150. Mato kita nampak nambah. Dengan riba bertambah duit. Tapi Allah mengatakan dengan riba duit habis. Saya punya uang 100.000, saya sedekahkan 50.000, sedekah 50.000. Berapa tinggal di saku? Tinggal setengah, tinggal 50.000. Mato saya nampak dengan sedekah berkurang. Bertentangan dengan pandangan mata saya. Dengan riba duit tambah, dengan sedekah duit kurang. Tapi Al-Quran mengatakan lain. Dengan riba duit kamu habis, musnah. Dengan bersedekah bertambah harta kamu. Maka orang Islam harus tasdik, benarkan kalamullah, benarkan sabda Nabi. Otak saya salah, pandangan mata saya salah, ilmu saya salah. Allah yang benar, Nabi yang benar. Ini orang beriman. Nah, mungkin kita pernah baca hadis atau dengar hadis, kalau kamu habis makan jangan cuci tangan dulu. Habis makan jangan langsung cuci tangan, tapi sebelum cuci tangan dengan air dijilat-jilat dulu tangan. La'qul asabi', menjilat-jilat jari tangan setelah makan, minas sunnah, daripada sunnah Nabi. Nabi merintahkan sebelum kamu cuci tangan kamu jilat dulu jari kamu, dibersihkan dengan air liur kita, dijilat. Pernah dengar hadis ini? Ketika dengar hadis itu mungkin bertentangan otak kita. Kalau makan kayak gini, malukan nih. Apa kata orang? Mungkin ini makan cara orang rakus. Sampai di jari pun dijilat juga. Rakus nih makan kayak gini. Makan orang kelaparan. Ini kan otak kita mulai pikir deh. Orang bilang cara makan orang lapar, ini cara makan orang rakus. Masya Allah. Bertentangan dengan pengalaman kita, dengan adat istiadat orang kampung kita. Kalau saya makan seperti ini, apa kata dunia nanti? Apa kata dunia? Bagaimana, Pak? Ketika kita dengarkan hadis Nabi, dengarkan Al-Quran, kalamullah dan sabda Nabi, maka mesti ada tasdik wal yakin. Benarkan dan yakinkan bahwa kalamullah pasti benar, sabda Nabi pasti benar. Saya yang salah, saya yang nggak mampu mencernanya, otak saya yang salah, adat orang kampung saya yang salah, manusia salah, manusia mungkin keliru,
ilmu saya mungkin keliru, akal saya mungkin keliru, tapi Allah dan Rasul tak mungkin keliru. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benarkan dan yakinkan. Ketika dengan hadis tadi nggak yakin, masih di hati kita masih ya ada sedikit protes gitu. Tapi ketika buka internet, ya, kita lihat artikel Profesor Amerika meneliti manfaat menjilat-jilat jari setelah makan. Oh, ini manfaat dari segi medisnya, dari segi biologisnya, dari segi ini kesehatan semua. Betul kata Nabi nih. Nah, iya nih ya nih. Betulnya kata Nabi nih, jilat-jilat jari sebelum makan. Maka hari yang mulia, kamu lebih percaya kepada kata Profesor Amerika ketimbang kata Nabi. Kok dengar hadis, kamu enggak langsung percaya, masih tanya-tanya. Di hati kita masih ingin mendebat, tapi melihat, membaca artikel profesor dari Amerika, langsung percaya. Kamu bukan yakin pada hadis Nabi, tapi kamu yakin pada profesor tadi. Kenapa? Karena ketika baca hadis Nabi nggak tasdik, nggak yakin. Tapi ketika baca artikel, yakin dia. Gimana yakin kamu dengan Nabi ini? Seolah-olah profesor ini lebih hebat dari Nabi. Jangan mengukur perkataan Nabi dan perkataan manusia. Boleh untuk menguatkan, boleh menambah keyakinan, boleh. Tapi untuk mengukur tak bisa, Pak. Perkataan Allah, perkataan Nabi jangan diukur dengan perkataan siapapun. Allah SWT. Ya, iman kita, Pak. Hadirin rahimakumullah, di tasdik wal yakin, membenarkan dan meyakini firman Allah dan sabda Nabi. Nomor 2. Nomor 3 adalah ta'athur fil qalbi, memasukkan kesan dalam hati. Jadi kita usahakan ta'lim ini dengar telinga kanan masuk ke hati. Jadi bukan dengar telinga kanan keluar telinga kiri, numpang lewat enggak ada kesan di hati. Duduk dalam ta'lim memasukkan kesannya dalam hati. Caranya cara zahirnya tadi yang saya bilang, kan buka 4 saluran, tutup 1 saluran. Ya, buka mata, buka telinga, buka pikiran, buka hati. Tutup mulut, jangan ngomong ketika taklim. Kalau kita buka 4 saluran nih, tutup 1 saluran, insya Allah dengar telinga kanan masuk dalam hati. Ya, buka 4 saluran, tutup 1 saluran. Kemudian hadirin mulia, masukkan kesannya dalam hati. Ini tanda orang yang berkesan. Taklim itu berkesan, tandanya apa tandanya? Ya, karena ini semua amalan hati. Amalan hati ini nggak nampak, Pak, tapi dia bisa diketahui dengan tanda-tanda kayak angin. Angin nampak, Pak, tapi tahu ada angin. Dari mana tahunya? Dari tanda-tanda. Kalau ada benda yang bergerak, berarti ada angin. Geraknya sedikit, berarti anginnya kecil. Kencang gerak dia, benda tadi, angin kencang. Tak gerak dia, tak ada angin. Dari tanda-tanda yang digerak. Bahkan tidak mulia, orang yang berkesan di hati dia, tanda apa tanda dia? Tanda dia, Pak, dia nggak lupa. Nah, itu. Dia nggak lupa. Itu tanda masuk dalam hati. Kalau saya tanya pengajian minggu lalu masih ingat nggak? Kalau masih ingat berarti masuk di hati. Seperti ini, seperti orang yang pergi ke jalan raya, di depan mata dia lihat orang ditumbur mobil, pecah kepalanya, keluar otaknya. Maaf ini permisalan deh, ya, semoga tidak ada kejadiannya. Tapi dia lihat dengan mata dia kejadian tabrakan tadi, eksiden. Maka dengan mulia dia akan masuk dalam hati dia. Sesuatu itu masuk dalam hati dia, sehingga dia pulang ke rumah ngomong sama istrinya, sama anaknya, cerita sama orang-orang, pergi ke kantor cerita sama orang-orang. Di mana-mana pun dia cerita, walaupun sudah 10 tahun masih itu cerita dia, masih ingat kejadian tuh. Ini tanda masuk dalam hati dia, tanda masuk dalam hati. Maka tidak mulia, para sahabat Nabi itu semua taklim Nabi masuk dalam hati dia. Di zaman Nabi gak ada pena, tak ada kertas. Sahabat dengar, nggak kayak kita ngaji, nggak ada kitab. Teman Nabi tak ada kitab, tak ada tulis, tapi dengar,
Tapi Masya Allah, apa yang didengar dari Nabi dia ingat. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain umur 7 tahun, ya, dengar dari Nabi. Sayyidina Hasan, ini kunut kita baca, doa kunut subuh. Allahumma hdina fi man hadait. Siapa yang ngasih tahu? Sayyidina Hasan dari riwayatnya. Umur 7 tahun sudah hafal doa kunut. Dan sudah meriwayatkan sampai kita tahu hari ini dari Sayyidina Hasan. Terkesan dia ketika dia baca dengan Nabi itu dia hafal. Dan dia sampaikan, hafal sampaikan. Nah, nanti insya Allah kita niatkan apa yang kita dengar nih, kita hafal di hati kita dan kita sampaikan kepada orang lain, insya Allah. Ya. Kemudian yang keempat, adab ta'lim adalah niatul amal wa tabligh, niat mengamalkan dan menyampaikan. Jangan sampai ilmu kita nih hanya sekedar maklumat, hanya sekedar pengetahuan yang berputar di otak deh, tidak. Tapi sebagai makmulat, sebagai amalan. Ilmu kita berubah menjadi amalan. Mesti ada niat mengamalkan, Pak. Rugi kalau ada niat untuk mengamalkannya. Maka apalagi kita baca hadis nih, kitab hadis ini, kita niatkan untuk mengamalkan semua hadis ini. Ya. Baca Al-Quran, niatkan untuk mengamalkan semua isi Al-Quran. Nanti sampai di mana kita amalkan tergantung taufik Allah. Tergantung taufik Allah. Yang penting sudah ada niat kita untuk mengamalkan Al-Quran secara sempurna. Sudah ada niat kita untuk mengamalkan hadis secara sempurna. Niat dulu. Prakteknya itu tergantung hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat sudah ada. Insyaallah. Saya waktu nikah dulu saya bilang sama calon istri saya, siap enggak untuk mengamalkan seluruh Quran dan hadis? Saya mau nikah nih, niat mengamalkan seluruh Quran dan hadis. Insya Allah katanya. Ajak orang lain. Nah setelah nikah, saya ingatkan lagi. Ingat janji kemarin? Siap untuk mengamalkan seluruh Quran dan hadis. Iya masih. Nah, Quran mengatakan nikahlah perempuan 2, 3 atau 4. Saya bilang gitu kan. Kalau takut nggak adil 1. Kan itu baru niat. Prakteknya sesuai dengan kemampuan. Nah, betul juga dia. Itu ya, niat dulu. Ini prakteknya tergantung taufik Allah Subhanahu wa taala. Niat mengamalkan seluruh Quran dan hadis. Ini senjata ibu juga ya. Kalau Bapak ngaca itu jawaban Ibu ya. Ya, niat sudah ada tetapi hidayah belum ada. Hidayah ya. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Khair insyaallah. Niat mengamalkan dan menyampaikan. Nah, ingat ini ilmu yang kita ketahui kalau kita nggak amalkan akan menjadi beban. Kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, mengatakan, belajarlah ilmu setinggi apapun, sebanyak apapun, belajarlah ilmu. Wallahi demi Allah dia katakan, kamu tidak akan menjadi orang alim selama kamu tak mengamalkan ilmu. Jadi orang alim itu Pak, bukan orang yang pandai baca kitab, yang kitabnya tamat ya berjilid-jilid, bukan orang alim. Orang alim yang mengamalkan ilmunya itu yang orang alim. Bapak paham betul ilmu sholat dari ujung ke ujung, dari awal sampai akhir, hafal ilmu sholat, tahu tentang dalilnya, dalil rukuk, dalil sujud, semua tahu, semua bacaan hafal semua, tapi nggak sholat. Apa tuh manfaatnya Pak? Tahu ilmu sholat tapi nggak sholat. Maka ilmu dia ini nanti di akhirat jadi beban bagi dia. Kenapa? Karena bukan karena nggak tahu, karena nggak ngamal. Maka ini beban bagi orang berilmu nih. Dituntut untuk ngamalkan ilmu dia. Maka kata ulama minimal apa yang kita tahu ini kita amalkan sekali seumur hidup minimal. Bapak sudah belajar ilmu sholat tasbih, maka minimal sekali seumur hidup sholat tasbih. Ya, jadi kita usahakan. Pernah belajar ilmu sholat gerhana? Kalau pernah belajar, minimal amalkan sekali seumur hidup sholat gerhana. Istikharah pernah. Istisqa nah. Sholat istisqa minimal sekali seumur hidup kita pernah mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Jadi ada 4 adab taklim. Pertama, ta'zim wal ihtiram, mengagungkan dan memuliakan. Yang kedua, tasdik wal yakin, membenarkan dan meyakini. Yang ketiga, ta'atsur fil qalbi, masuk kesan dalam hati. Dan yang keempat, niat amal wa tabligh, mengamalkan dan menyampaikan.
Nah, satu yang penting yang perlu kita ingatkan dari awal kita belajar ilmu nih Pak untuk diri sendiri, untuk memperbaiki amalan saya, untuk memperkuat amal saya. Saya belajar ilmu bukan untuk menyerang orang lain. Ingat, jangan sekali kita duduk di majelis ilmu dimanapun, ya, terbesit di hati kita niat menyerang orang lain. Ada satu orang membuat parang. Ditanya, Pak, ngapa buat parang, Pak? Saya buat parang ini supaya saya berjaga-jaga di rumah. Kalau ada maling, ada pencuri, saya bisa melawan dia. Satu orang lagi ditanya, ngapa buat parang? Dia sama buat parang. Saya buat parang supaya saya merasa orang lain. Supaya saya bisa merampok barang orang lain, harta orang lain. Amalan sama-sama buat parang, tapi niatnya berbeda. Satu niat untuk jaga diri, yang satu lagi niat untuk nyerang orang lain. Nah, itu Pak ya. Jadi kita ini semua duduk di belajar ilmu agama, belajar hadis. Tetapi ada niat untuk memperkuat amal sendiri. Yang kedua ada yang niat untuk nyerang orang lain. Habis belajar, habis keluar masjid ini, salah kau, bid'ah, sesat, dhaif. Orang lain disalahkan. Ini salah niatnya. Jadi belajar bukan untuk nyerang orang lain. Saya belajar supaya saya tambah yakin dengan amal saya. Saya kuat dengan amal saya. Sehingga kalau ada orang nyerang, orang nyalahkan amal saya tahu jawabannya. Dan belajar ilmu untuk memperkuat diri sendiri, bukan untuk nyerang orang lain. Sedia insyaallah. Jadi kita insyaallah akan belajar kitab Zadut Thalibin. Kitab namanya Zadut Thalibin. Zad itu artinya bekal. At-Thalibin penuntut atau Thalib pelajar, ya, bekalnya pelajar atau bekalnya orang yang menuntut. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Zat, ya, adalah bekal. Namanya bekalnya orang yang menuntut. Thalib. Thalib artinya orang yang mencari. Thalib, ya. Talibul dunya jahil, talibul uqbah akil, talibul maula kamil. Orang yang mencari dunia jahil, talibul uqbah orang yang mencari akhirat akil, berakal, talibul maula yang mencari pencipta Allah kamil, sempurna, ya. Jadi talib yang mencari, orang yang mencari dunia itu orang yang jahil. Orang yang mencari akhirat itu orang yang akil, berakal, pintar. Orang yang mencari Allah itu orang yang kamil, yang sempurna. Zadut Thalibin. Siapa pengarangnya? Maulana Muhammad Ashik Ilahi Al-Barni rahmatullah alaih. As-Sahar. Dia ini dari Fairuz Abadi. Lupa saya. Al-Barni. Namanya Maulana Ashik Ilahi, orang India, Pak. Orang India. Belum lama-lama baik. Ini termasuk sezaman dengan Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Dari tahun 1900-an masih. Ya. Beliau ini dari Kecamatan Dioban. Nama aslinya Muhammad Ashik, kemudian gurunya Maulana Hasan menambah Ilahi. Namanya apa sih Ashik? Ashik artinya orang yang merindukan. Ashik artinya orang yang merindukan. Jadi kita bilang, asik nian. Apa asik tuh? Ashik itu artinya perindu, ya. Yang merindukan. Maka ditambah oleh gurunya Ilahi. Apa itu Ilahi? Allah. Yang merindukan Allah. Maka itu kalau di pondok-pondok biasanya ustaz-ustaznya mengganti nama atau merubah nama para santrinya yang lebih baik. Maulana Ashik Ilahi Al-Barni rahmatullah alaih. Bila kita masuk hadis yang pertama, insyaallah. Dalam panjang-panjang mukadimahnya. Ini kitab Zadut Thalibin ini ada nggak sudah Pak? Belum ada ya? Saya ada dua nih. Sudah dikasih nggak ada?
Sudah disebarkan. Jam. Boleh. Pegang di sini. Kitab ini ada 2 bab. Ada 2 bab ya. 2 bab itu terdiri 3 pasal. Hadisnya hadis yang pendek-pendek nih Pak. Hadis yang pendek-pendek, potongan-potongan hadis pendek-pendek. Tetapi di setiap hadis ada dituliskan dari mana, dari kitab apa hadis ini. Jadi kita bisa lihat nanti di kitab yang besar-besar. Bab yang pertama itu potongan-potongan hadis secara umum ya, tentang kehidupan kita. Itu ada 266 hadis, 266 hadis. Kemudian yang kedua, pasal yang kedua tentang hadis-hadis tentang perkara yang gaib. Hadis-hadis tentang cerita-cerita Nabi, kisah-kisah menjelang akhirat yang akan terjadi sebelum akhirat, sebelum kiamat datang. Perkara yang gaib itu sekitar ada 25 hadis. Nanti kita tentang Dajjal, tentang Ya'juj wa Ma'juj, ya, tentang fitnah-fitnah yang akan datang itu ada diceritakan di sini. Kemudian bab yang kedua itu pasal yang ketiga ada 40 hadis itu tentang kisah-kisah. Ya, ada hadis yang menyatakan tentang kisah-kisah. Jadi ada 266 tambah 25 tambah 40. Berapa itu Pak? 266 tambah 25. Berarti 291. Hah? 291 tambah 40. 331 hadis ya, kitab ini. Nah, semoga Allah beri kemudahan untuk mentamatkannya, mengkhatamkannya. Al-babul awal, bab yang pertama fi jawami'il kalim wa manabi'il hikam wa mawa'idil muhasanah. Bab tentang hadis Nabi. Nabi ini diberi gelar jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim itu? Orang yang mampu meringkas makna yang luas menjadi kalimat yang sedikit. Kalimatnya pendek, singkat, tapi maknanya luas. Itu tanda orang hebat, Pak. Orang hebat itu bukan banyak ngomong, tapi kehendak yang banyak itu diringkas jadi kalimat yang sedikit, kalimat yang ringkas. Itu Nabi, kelebihan Nabi SAW. Ya. Dan semua perkataan Nabi penuh hikmah, penuh dengan hikmah, tidak ada yang kosong dari hikmah. Dan semua perkataan Nabi berisi mau'izah hasanah, berisi nasihat-nasihat untuk umatnya. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis masyhur ini, innamal a'malu binniyat wa innamal limri'in ma nawa. Aman kan hijratuhu ila Allah wa rasuli, hijratuhu ila Allah wa rasuli. Ini hadis hampir di semua kitab dimulai dengan hadis ini. Ya. Kalau kita baca, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya innal amalu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innama limri'in, di sini limri'in, di riwayat lain likul limri'in, di riwayat lain ada likulli. Dan sesungguhnya untuk setiap orang ma nawa, apa yang dia niatkan. Nanti kita jelaskan. Kalau ada hijratu ilallahi wa rasuli, pada siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, hijratu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Maka hijratu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, au imra'atin yatazawwajuha, atau perempuan untuk dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya untuk apa yang dia niatkan. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung niat. Ini dalam nahwu, ilmu nahwu. Ya. Setiap huruf jar, mungkin ada orang pondok sini kan, setiap huruf itu memiliki ta'alluq, muta'alliq. Karena huruf tak bisa berdiri sendiri, mesti ada tempat dia bergantung. Dengan bisa berdiri sendiri, mesti tempat dia bergantung. Sesungguhnya amal bin niat, dengan niat. Sesungguhnya amal dengan niat. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Innamal a'mal, sesungguhnya seluruh amal bin niat, dengan niat. Ngerti nggak Pak? Tak ngerti kan, karena ba itu bi, itu adalah huruf jar. Huruf jar yang kemana muta'alliqnya, bergantungnya. Maka disebut ini hadis betul-betul kompleks.
Ya, semua orang bisa mengambil hadis ini menjadi dasar mereka. Ya. Kenapa? Setiap amal dengan niat. Dengan apa maksudnya? Kayak Imam Syafi'i mengatakan innamal a'mal tasihu bin niat. Sesungguhnya amal itu sah dengan niat. Amal itu sah dengan niat. Maka kalau bapak sholat tapi nggak ada niat, sah nggak sholatnya? Nggak sah sholatnya. Maka Imam Syafi'i menetapkan bahwa rukun sholat adalah niat. Wudhu tidak niat, sah nggak wudhunya? Bapak basuh muka, tangan, kepala, kaki, tapi di hati ada niat wudhu, sah nggak wudhunya? Nggak sah, ya. Kenapa? Sesungguhnya amal tasihu bin niat dianggap sah kalau ada niat. Jadi dari Imam Syafi'i, keadaan mengatakan mana Quran ada niat wudhu, ya kan? Di surah An-Nisa Allah mengatakan, wahai orang beriman, kalau kau ingin sholat, maka basuhlah muka kamu, basuhlah kedua tangan kamu sampai siku kamu, usaplah kepala kamu, dan basuhlah kaki kamu sampai mata kaki. Hanya 4 saja perintah Allah dalam Quran. Kalau mau wudu, kalau mau sholat, wudu seperti ini. Datang kamu, Imam Syafi'i bilang ada niat. Rukun berapa rukun wudu? Ada 6 rukun wudu. Quran 4 cuma. Dari mana pun datang 2 lagi nih. Nah, mulai kita dibuat ragu sama orang seperti ini ya. Iya juga ya. Iya juga ya. Enggak, dari ini dalilnya. Sesungguhnya setiap amal tasihu bin niat, sah dengan niat. Kalau tidak ada niat, maka tidak sah. Ya. Apa beda Bapak mandi junub dengan mandi biasa? Bapak mandi enggak tadi sebelum maghrib? Mandi enggak? Mandi junub atau mandi enggak? Atau mandi biasa? Mandi biasa. Sekarang saya tanya, mandi junub gitu-gitu juga? Hah? Mandi junub gitu enggak? Sama enggak dengan mandi biasa? Bapak mandi junub dengan mandi biasa sama enggak? Apa mandi junub ada lebih-lebihnya? Sama kan? Basuh semua. Ya, cuci semua. Apa bedanya mandi junub dengan mandi biasa? Niatnya. Mandi junub ada niat mengangkat hadas besar. Kalau mandi biasa tak ada niat itu. Ya. Jadi yang membedakan amal kita adalah dengan niat. Ada lagi yang mengatakan hadis ini maknanya adalah innamal a'mal tutsabu bin niat. Sesungguhnya amal itu diberi pahala kalau ada niat. Diberi pahala kalau ada niat. Kalau tidak ada niat, nggak ada pahala. Ya, seperti kemarin kita bilang kan, orang bikin jendela, apa niatnya? Aku niat supaya dengar suara azan, maka bikin jendelanya pun berpahala. Ya, bikin jendelanya pun berpahala. Bapak bangun rumah, untuk apa rumah Pak? Untuk apa rumah Pak bangun? Nggak ada niat. Nah, berarti nggak ada pahala. Sesungguhnya amal diberi pahala dengan niat. Untuk apa bangun rumah? Saya bangun rumah supaya istri saya terlindungi dari panas dan hujan. Anak saya juga. Dan rumah ini saya gunakan untuk kalau ada orang musafir, ibnu sabil, kemalaman, butuh penginap, maka rumah saya siap jadi hotel mereka. Tak perlu bayar. Gitu kan? Ya, harus ada niat seperti itu, Pak. Baru nanti bikin rumah dapat berpahala. Bapak beli mobil, kita beli mobil. Kalau hanya untuk wah-wahan saja, Pak, nggak ada pahala. Ya, nggak ada pahala. Supaya apa kata orang kalau saya punya mobil? Kalau pulang ke kampung, apa kata orang kalau saya punya mobil? Nggak ada pahala. Tapi beli mobil dengan niat. Apa niat? Mobil saya ini saya gunakan untuk ngantar-ngantar orang yang perlu. Soal jemaah masjid Taqwa mau ke masjid Agung, nah ke mobil saya siap untuk ngantar mereka. Ada pengajian situ. Harus digitukan, diniatkan, baru beli mobil ini dapat pahala. Innamal a'mal tutsabu bin niat. Sesungguhnya amal itu diberi pahala gara-gara niatnya. Dan ada yang mengatakan sesungguhnya amal itu
Tutaqaddaru bin niat, diberi nilai gara-gara niat. Diponten gara-gara niat. Ya. Jadi ponten itu berbeda, Pak. Kenapa? Karena niatnya berbeda. Niatnya berbeda. Sama-sama datang ke masjid atau sama-sama datang ke madrasah, ke pesantren. Ya. Satu datang untuk ngaji, satu datang untuk menjaga karena di satpam. Satu dia datang untuk masak karena dia jadi tukang masak di pesantren. Sama-sama pergi ke pesantren, tapi di hati berbeda. Satu si A datang ke pesantren untuk ngaji, si B datang ke pesantren untuk jago karena di satpam. Si C ke pesantren karena apa? Untuk masak karena dia tukang masak pesantren. Maka kontennya berbeda. Jadi dinilai gara-gara niatnya. Ada lagi yang mengatakan innamal a'mal tatamayyazu bainal 'ada wal bainal 'ada wal ibadah bin niat. Sesungguhnya amal berbeda antara adat dan ibadat gara-gara niat. Antara adat dan ibadat. Nah, itu penting Pak ya. Saya tanya sama Bapak nih. Bapak makan tangan apa? Tangan apa? Tangan kanan. Bapak makan tangan kanan gara-gara apa? Kebiasaan. Kalau Bapak makan dengan tangan kanan gara-gara kebiasaan, Bapak makan kenyang, bisa kenyang, tapi tidak pahala, tak dapat pahala. Tapi kalau Bapak makan, ibu makan dengan tangan kanan, kenapa? Karena saya ikut Nabi, saya belajar ikut Nabi karena Nabi makan tangan kanan, Nabi perintahkan kita makan tangan kanan, maka saya makan tangan kanan untuk ikut perintah Nabi, maka makan dapat pahala. Kalau banyak kita makan, hari-hari kita makan, tapi gara-gara nggak tahu ilmunya, nggak jadi pahala. Nggak jadi kan? Makan tangan kanan ini pun beda antara ibadah dengan adat. Kalau nggak ada niat, jadi tinggal adat kebiasaan. Tapi kalau ada niat, jadi ibadah. Kita masuk masjid kaki kanan dulu, langkah kaki kanan dulu. Kenapa? Kalau nggak ada diniatkan, jadi tinggal ada kebiasaan, mubah hukumnya, tak ada pahala, nggak ada dosa. Tapi kalau diniatkan kaki kanan dulu saya melangkah ke masjid, kenapa? Karena sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi, diniatkan untuk ikut sunnah Nabi, jadi ibadah. Semua perbuatan kita nih beda antara adat dan ibadah gara-gara niat. Nah, ini Pak ya. Jadi mesti orang Islam ini harus hadir terus hati dia tuh. Hati harus terus niat. Sehingga dia tidak kosong daripada ibadah. Maka kata Sayyidina Ali, kami orang Islam mampu beribadah kepada Allah 24 jam. Maka orang Yahudi heran, jadi kamu nggak tidur, kamu nggak cari nafkah, sudah bekerja ibadah terus. Maka kata Sayyidina Ali, kami kalau tidur niat beribadah kepada Allah. Niat untuk mentaati perintah Allah, niat untuk ikuti sunnah Nabi SAW. Maka tidur kami 6 jam jadi ibadah. Kami kalau pergi ke pasar cari nafkah, niat untuk menjalankan perintah Allah. Sabda Nabi SAW, Allah suruh kita untuk mencari nafkah, Nabi suruh kita untuk mencari rezeki yang halal. Maka dengan niat kami pergi ke pasar jadi pahala. Jadi orang Islam jangan kosong dari niat. Niatkan semua ibadah kita, semua gerak-gerik kita untuk mentaati Allah, ikut sunnah Nabi, maka dihitung ibadah. Masya Allah. Ya. Ada ini Pak. Ada juga yang mengatakan sesungguhnya semua amal itu, ya, mendapatkan ridha Allah dan murkanya Allah, dapatkan surga dan nerakanya Allah tergantung niat. Tergantung niat. Maka jangan tertipu dengan zahirnya amal. Ini rahasia Allah, Pak. Rahasia Allah tuh niatnya. Maka kita juga jangan sombong kalau kita buat amal baik, dan kita jangan anggap rendah orang yang berbuat amal buruk. Kalau kita tahu ilmu niat nih Pak. Jangan kita sombong kalau kita Allah kasih taufik itu beramal baik, dan jangan kita anggap orang lain rendah kalau kita lihat mereka dalam keadaan amal buruk. Satu orang khotib lagi khutbah, Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih, lagi khutbah. Masjidnya ini nggak ada dinding, kayak Masjid Agung, nggak ada dinding. Di seberang masjid ada seorang perempuan komersil.
pelacur. Bertatapan Pak Ustadz dengan perempuan tadi. Cantik, seksi. Ustadz lagi khutbah, di hati dia, cantik nih perempuan ini. Ya. Ada di hati Ustadz lagi khutbah nih, kapan-kapan aku pergi ke sana. Mau booking. Kapan-kapan. Ada terbesit di hati dia, niat di hati dia itu datang ke seperempuan. Perempuan itu lihat Ustadz, hati dia menangis. Ya Allah, alangkah baiknya orang ini, ya Allah, solehnya orang ini, ya Allah. Bisa sholat, bisa ibadah, ya Allah, aku nih, ya Allah. Di hati perempuan ini, ya Allah, aku ingin seperti dia, ya Allah. Aku ingin seperti dia, ingin taubat, ya Allah, ingin seperti dia, ingin ibadah. Ustadz nih lagi khutbah berniat ingin berzina. Ini pelacur lagi tak sholat, ya, lagi di luar, tapi berniat ingin berubah, ingin taubat. Terjadi gempa, mati semua, Pak. Maka Ustadz nanti dibangkitkan dengan niatnya, dibangkitkan dengan niatnya juga. Itu jadi ahli surga, ahli neraka. Nah, kita nggak boleh sombong dengan diri kita. Siapa kita nih? Ya, dan nggak boleh mandang orang lain itu rendah, hina, dan jangan. Dia pemabuk, nampak tatoan semua. Jangan agak kita lebih mulia dari dia. Kita nggak tahu niat dia, Pak. Ya, insyaallah ya. Allah. Maka itu ya, semua orang Islam ini menganggap orang lain itu lebih dari dia lagi, lebih baik dari dia lagi. Nah, ada zahirnya memang nampak bagus kan? Amalan tadi bagus, hasilnya bagus juga. Tetapi nanti akhirnya nggak bagus. Apa tuh natijah? Hasilnya tuh ujung-ujungnya berbeda. Seperti ini, Pak. Satu orang khutbah, lagi khutbah, materinya tidak bagus, ya. Para makmum yang mendengarkan bosan dengarnya, suaranya lembut, ya, materi nggak bagus, bacoh, sehingga semua satu masjid tidur gara-gara khotib ini, Pak. Satu anak muda dia ugal-ugalan di bawah masjid, naik motor, kebut-kebutan, ugal-ugalan. Dengar suara motornya, dengar suara motor dia, semua bangun, astagfirullah. Semua jamaah tadi tidur terbangun, istighfar. Mana yang bagus, Pak? Khotib yang membuat jamaah tertidur atau anak muda ini yang membuat jamaah beristighfar? Mana yang bagus? Mana yang bagus nih? Khotib yang membuat jamaah tertidur atau anak muda ini yang membuat jamaah beristighfar? Mana? Enggak, bagus khotib ini. Bagus khotib ini. Jangan lihat hasil, tapi lihat proses. Khotib ini dalam menjalankan perintah Allah. Dia lagi melaksanakan ibadah kepada Allah. Enggak, itulah kemampuan dia segitu. Walaupun hasilnya orang tertidur. Itu pemuda di luar tadi sengaja enggak sholat, sengaja ugal-ugalan, meninggalkan perintah Allah. Tak ada dia niatkan enggak ketika dengan kebutuhan itu untuk berbuat istighfar? Ada dia niatkan enggak? Ya, enggak ada diniatkan supaya orang istighfar, enggak. Memang perintah Allah ditinggalkan. Ketika terjadi gempa, meninggal semua. Khotib ditimpa oleh dek masjid. Itu nombor tiang listrik, mati semua. Mana yang kira-kira, Pak, ini khotib surga atau neraka nih kira-kira? Mati ketika khutbah, mulia kan? Ini anak muda mati ketika ugal-ugalan. Jadi jangan lihat hasil tapi lihat proses. Semoga Allah kasih kita topik insyaallah. Azannya. Ada waktu untuk tanya jawabnya. Mungkin minggu depan kita buat waktu untuk tanya jawab insyaallah. Subhanallah bihamdihi subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.